semua? Halo. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau kabarnya baik. Hari ini kita akan masuk di proses pembelajaran inti. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran inti, Ibu meminta salah satu dari anak untuk memimpin kita dalam doa. Jadi baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Di sini saya akan membawakan doa menurut kepercayaan saya, agama Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Baik, terima kasih untuk saudara yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang sejarah pencaksilat, teknik dasar pencaksilat dengan pasang kuda-kuda. Baik, sebelum itu Ibu bertanya, mungkin ada dari murid-murid yang sudah tahu sejarah pencaksilat atau pengertian dari pencaksilat. Ibu persilakan. Sudah ada? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sejarah dari pencaksilat. Pencaksilat dikenal di Indonesia sejak abad ke-7. Pencaksilat merupakan hasil budaya bangsa Indonesia sendiri. Baik, itu sejarah dari pencaksilat. Selanjutnya pengertian pencaksilat. Pencaksilat merupakan salah satu cabang bela diri yang menyedapkan nilai seninya, maka dalam penyebutan sehari-hari sering disebut dengan seni. Manusia selalu mempertahankan diri, oleh karena itu terciptanya cara atau sistem bela diri khas Indonesia yang disebut silat. Mungkin ada yang tahu dari fungsi dari pencaksilat, mungkin ada yang tahu fungsi dari silatnya untuk apa? Tidak ada? Baik, lanjut Ibu akan jelaskan fungsi dari pencaksilat. Di sini fungsi dari pencaksilat ada 3. Yang pertama untuk seni. Untuk seni dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama gerak bela diri yang diperhalus dan diperindah. Yang kedua gerak tari yang mengambil motif-motif bela diri pencaksilat. Yang ketiga gerak tari yang diwarnai gerak pencaksilat sekedarnya sebagai situasi saja. Yang keempat gerak perpaduan yang seimbang dan selaras antara tari dan bela diri. Fungsi pencaksilat yang kedua untuk bela diri. Untuk bela diri ada 3. Yang pertama, pencaksilat menggunakan seluruh bagian anggota tubuh dari ujung tangan, kaki sampai kepala. Yang kedua, pencaksilat dapat dilakukan dengan tangan kosong ataupun bersenjata. Yang ketiga, pencaksilat tidak memerlukan senjata tertentu. Contoh dari sini pencaksilat silat itu dia tidak berkelahi di luar-luar. Lebih bagusnya, alangkah bagusnya kita tuh berkelahi di atas arena biar bisa menghasilkan prestasi. Yang ketiga, untuk pendidikan. Hasil akhir dari penjarahan olahraga pencaksilat adalah kemampuan, keterampilan, dan kemantapan dalam mempertahankan dan membela diri terhadap ancaman bahaya maupun luar, serta untuk menjalin keselarasan dengan alam sekitar kita. Baik, itu fungsi dari pencaksilat. Lanjut, kita masuk pada teknik dasar pencaksilat. Di sini teknik dasar pencaksilat ada 4. Yang pertama, kuda-kuda. Kuda-kuda dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah dengan kedua kaki melebar sejajar, dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Yang kedua, kuda-kuda 1. Kuda-kuda 1 dengan kaki depan ditekuk ke depan untuk menopang seluruh berat tubuh dan kaki belakang diluruskan. Badan dan pandangan menghadap ke depan. Yang ketiga, kuda-kuda 2. Kuda-kuda 2 atau kuda-kuda belakang. Kuda-kuda dengan kaki belakang ditekuk ke belakang untuk menopang seluruh tubuh dan kaki depan diluruskan, sama pandangan selalu ke depan. Yang keempat, kuda-kuda 3 atau kuda-kuda samping. Di sini kuda-kuda 3 atau kuda-kuda samping dengan badan menyamping dan pandangan ke depan,
salah satu kaki ditekuk ke kiri atau ke kanan untuk menopang berat badan, dan salah satu kaki harus diluruskan. Contoh di sini, kalau ada dari adik-adik yang duduknya kaki kanan, berarti kaki kiri yang harus ditekuk, kaki kanan diluruskan. Baik, yang kedua, sikap pasang. Di sini sikap pasang tuh ada dua bagian. Yang pertama, pasang satu. Pasang satu, kedua kaki dibuka agar lebar yang posisinya berada di depan dan di belakang. Kedua tangan terbuka yang posisinya menjaga badan dengan searangan. Yang kedua, badan tegak sambil menjaga keseimbangan, pandangan mata selalu ke depan. Di sini yang kedua pasang dua. Posisi kaki dan badan dan pandangan mata sama seperti pasang satu. Membedakan pasang satu dan pasang dua ini adalah posisi tangan yang berada di depan dan dikepalkan. Dikepalkan berarti di sini digenggam. Baik, yang ketiga, serangan tangan atau pukulan. Di sini serangan tangan atau pukulan ada tiga. Mungkin ada yang tahu salah satu dari ini. Ada yang tahu? Oke. Baik, di sini ada tiga pukulan. Di sini ada pukulan depan, pukulan atas, dan pukulan bawah. Baik, itu akan menjelaskan semua dari tiga pukulan ini. Yang pertama, pukulan depan. Pukulan depan dimulai dari kuda-kuda tengah. Pukul lurus ke depan sejajar dengan bahu sasaran dada, posisi tangan dikepalkan atau digenggam. Pukulan dengan kedua tangan dengan cara bergantian. Ibu jelaskan, mungkin habis jelaskan baru kita praktek. Yang kedua, pukulan atas. Dimulai dari kuda-kuda tengah, pukulan lurus ke arah depan dan sasaran kepala. Posisi tangan dikepalkan, pukulan dengan kedua tangan dengan cara bergantian. Yang ketiga, pukulan bawah. Pukulan bawah dimulai dari kuda-kuda tengah, pukulan sasaran bawah yakni arah kemaluan, posisi tangan mengepal atau digenggam, pukulan dengan kedua tangan dengan cara bergantian. Baik, yang ketiga, serangan kaki. Maaf, yang keempat, serangan kaki atau tendangan. Di sini mungkin ada yang tahu tendangan dalam pencak silat? Ya, ada berapa tendangan yang adik tahu? Saya tahu dalam tendangan pencak silat, yang pertama tendangan bijelik, Ya. yang kedua tendangan sabit, tiga tendangan T, yang keempat tendangan terate, dan yang kelima tendangan pijuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Benar sekali, tapi Ibu akan menjelaskan. Di sini Ibu ambil hanya 3 tendangan. Baik, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, tendangan depan atau tendangan bijelik. Biasa disebut di silat itu tendangan A. Itu dibagi atas 3. Yang pertama, bisa dilakukan dengan semua sikap pasang. Yang kedua, kaki belakang diluruskan ke depan. Yang ketiga, posisi tangan bisa melindungi kemaluan atau menjaga keseimbangan saat melakukan tendangan agar tidak terjadi cedera. Yang kedua, tendangan sabit atau tendangan C. Itu dibagi atas 4. Yang pertama, bisa dilakukan dengan semua sikap pasang. Yang kedua, kaki diangkat dari samping. Yang ketiga, kaki terangkat lalu ditendang dari samping berbentuk C. Yang keempat, posisi tangan bisa melindungi kemaluan atau menjaga keseimbangan saat melakukan tendangan. Yang ketiga atau yang terakhir dari materi hari ini, tendangan T. Tendangan T juga dibagi menjadi 3. Bisa dilakukan dengan semua sikap pasang. Yang kedua, kaki diangkat berada di posisi depan. Yang ketiga, dan itu kaki ditendang dengan posisi kaki miring atau berbentuk huruf T, badan berbentuk huruf T. Baik, itulah sedikit materi kita hari ini. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya atau belum mengerti. Sebelum kita masuk pada praktek, silakan. Pas. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke praktek. Di sini Ibu hanya mengambil fungsi dari tendangan silat itu, Ibu mengambil salah satu, terus teknik dasar juga Ibu mengambil tendangan 1, kuda-kuda 1, dan serangan 1. Baik, semuanya siap, gerak. Baik, ada yang tahu, ada yang mau kita ke depan.
Tendang kejelik, kaki kiri berada di depan, ditekuk, kaki kanan berada di belakang. Coba angkat tendang. Nah, ingat, selalu tutup arah kemaluan. Coba kasih Evan contoh. Ya, ini contoh. Balik. Coba anak-anak semua praktek. Kau ulang. Nah, ini kan lurus. Contoh praktek satu, coba ibu lihat satu-satu ya. Coba tendang. Ini contoh. Balik. Angkat. Baik, ulang. Sekali lagi tendang. Kiri kanan bergantian. Kiri kanan duluan, hop. Baik, anak-anak di sini habis tendang, luar kembali. Habis tendang, luar kembali. Habis tendang, luar kembali. 2 kali tendang, coba. 1, 2, ganti. Gantian kaki. Kiri dari belakang, kanan depan. Kalau kiri bagaimana sekarang? Sama, tendang. 2 kali tendang. Jadi tangan kiri yang Ah. Tangan kiri yang tutup. Siap. Mulai. 1. Kembali. 2. Oke, baik. Percayakan. Silakan kembali. Baik. Itulah sedikit praktek kita. Mungkin dari praktek kita hari ini, anak-anak ada yang mau bertanya? Kita mau bertanya tentang saat tiga pasang untuk bantingan. Kita pasang untuk bantingan, oke. Coba. Baik, ibu yang banting atau ibu tendang? Oke, baik. Kalau jika pasang untuk bantingan, contoh ini, dia sementara pasang. Jangan paksa diri untuk maju tendang. Ini otomatis langsung. Ini dia tangkap langsung dapat. Bantingan apa? Naga juga. Naga jatuh, jangan naga. Bantingan. Nah, ini dia bisa angkat banting. Itu dia bisa banting. Kalau jadi dia pasang begini, alangkah baiknya umpan duluan, umpan dekat, tendang, pukul, lari, mundur belakang. Jadi kalau dia pasang begini, otomatis itu dia siap untuk banting. Jadi dia mau banting naga juga bisa, banting apa saja bisa itu. Kalau dia lagi pasang. Kalau begini, sengaja saja atau guntingnya, jadi langsung banting dulu. Supaya tidak ini. Mungkin ada lain lagi? Pas? Oke, baik, materi kita hari ini sampai di teknik dasar dari pencaksilat. Kita akan lanjut minggu depan. Sebelum kita tutup, ibu akan absen. Adrianus, Hadir Bu. Fabianus, Hadir Bu. Rofinus, Hadir Bu. Kristoforus. Hadir Bu. Baik, ibu bertanya sedikit, jumlah satu kelas berapa orang? 36. 36. Dan 36 yang hadir cuman 4 orang, 32 tidak hadir. Baik, kita akan bertemu minggu depan. Sebelum kita pulang, ibu akan menuntut kita dalam doa. Siap, Brak? Baik, sebelum kita pulang, kita akhiri dengan doa. Karena saya menuntut doa ini menurut keyakinan kepercayaan saya kepada Katolik. Berdoa mulai. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Nanti ibu bilang salam olahraga, jaya siap. Salam olahraga.